Baik, Bapak-bapak, mari kita mengulang kembali tentang aplikasi supervisi ini. Karena di beberapa bagian, beberapa modul itu saya ada tambahan. Kemudian di login ini juga ada perubahan sedikit saja tentang terkait dengan image. Image ini saya ambil dari apa namanya proyek PLTA di Kayan atau namanya PLTA Kayan atau mana itu kemarin. Jadi gambarnya saya ambil yang backgroundnya ada warna-warna biru dan agak degradasi warna putih gitu. Kita masuk ke level staff. Ya, level staff. Jadi perubahannya yang paling mutakhir ada, yaitu ada tambahan foto diri ya, personal info ya. Dalam hal ini foto, kemudian nama, NRP, dan site atau lokasinya. Kemudian tambahan berikutnya adalah notifikasi ya. Ini adalah notifikasi yang kemarin ada permintaannya semacam ini ya. Ini terkait dengan apa namanya eh, lompatan ya, lompatan ke detail dari nomor dokumen yang ada. Jadi kita bisa langsung menuju ke detail yang terkait dengan nomor dokumen ini. Jadi kita nggak masuk menunya dulu, tapi kita langsung menuju ke detailnya gitu. Dengan langsung dari halaman depan gitu. Kemudian yang baru juga ada menu bar yang di bawah. Yang menu bar di bawah itu di level staff itu ada tambahan satu menu, yaitu menu add user untuk menambah user account. Jadi menunya bawah itu terdiri 4 untuk staff, kemudian non staff itu hanya 3. Tambahan dari staff itu adalah untuk menambah add user ya, menambah user. Pertama yang paling kiri ada logout, kemudian sebelah kanannya adalah yang baru itu add user. Yang ketiga dari kiri adalah user profile, dan yang keempat paling kanan adalah user account atau change account gitu ya. Kalau add user, logout kan untuk keluar ya. Add user adalah untuk menambah user. Jadi staff itu diberikan akses untuk menambah user di site-nya masing-masing begitu ya. Jadi ini adalah semacam wakil dari admin di site tertentu, site masing-masing gitu. Jadi kalau menambah user kita klik yang ada icon plus sama ada gambar orangnya itu ya. Ini adalah menambah user. Jadi kita pilih levelnya. Level yang boleh dimasukkan adalah manajer, konsultan, dan konsorsium. Jadi tidak ada level staff di sana. Level staff itu nanti dibuatkan oleh admin. Jadi manajer, konsultan, dan konsorsium gitu. Manajer, kalau kita bikin buat manajer bisa langsung manajer. Namanya Parto misalkan. Oke. Dan kemudian tinggal klik submit gitu. Maka dia akan otomatis sudah masuk sebagai user di sana dengan password default 123456. Berikutnya kalau ingin nambah konsultan, konsorsium, hal yang sama, cara yang sama bisa dilakukan seperti itu. Kemudian kita coba uji menggunakan masuk dengan username Parto sebagai manager, level manager. 123456. Kemudian login no. Nah, maka dia akan masuk tampil halaman semacam ini ya. Yang tampil adalah gambarnya, tidak ada namanya karena belum ada namanya, kemudian hanya site-nya saja, yaitu site Bandung. Site ini nanti terserah mau diisi apa.
Kemudian menu seperti biasa, dan bawahnya ada menu juga, menu navigasi ya maksudnya. Jadi menu navigasi bawah itu ada tiga kalau reverse selain start: logout, profile, dan account. Profile adalah untuk mengubah atau mengganti user profile masing-masing pemegang akun gitu. Nah, kalau kita masuk ke user profile akan disodorin halaman semacam ini. Tampak ada foto, kemudian personal name, company name, dan register number gitu. Foto ini adalah foto jati diri ya, untuk merubah atau menambah atau mengganti foto jati diri kita adalah kita tinggal tekan aja bagian foto itu. Nanti kita akan masuk ke browser yang kita tempatkan foto kita gitu. Kita klik, dia akan masuk ke browsernya, kita pilih fotonya. Nah, semacam itu. Dia akan muncul seperti itu. Kemudian personal name kita akan isi Parto Nugroho misalkan. Company-nya PT Indonesia Power. Register number-nya RP, acak aja lah gitu. Oke, sudah kita isi semua fieldnya termasuk fotonya. Kita save dengan menekan tombol atas ya, yang berbentuk disket itu. Kita yakin ya, maka di foto kita akan muncul di sana gitu. Jadi demikian cara menggantinya. Kemudian selanjutnya kalau kita ingin merubah akunnya, passwordnya, karena passwordnya default 123 sampai 6, kita klik akun, kita ganti password sesuai dengan keinginan kita. Terus kemudian retype, diulang lagi password yang sudah kita isi di atasnya, jangan sampai berbeda ya gitu, untuk memastikannya. Oke, berarti sudah terubah gitu. Jadi dia parto@gmail sudah berganti password 110311. Oke. Jadi kita balik lagi ke start kembali ya. Ini halaman staffnya ya. Tadi sudah saya jelaskan bagian ini belum ya, untuk notifikasi. Oke, saya jelaskan lagi notifikasinya sudah dibuat semacam ini sesuai dengan permintaan. Jadi menu notifikasi ini akan otomatis ke refresh atau ketambahan, menambah otomatis atau berkurang otomatis. Berkurangnya bukan otomatis ya, berkurang ketika kita klik ya. Nanti kalau ada event atau event yang masuk misalkan entah dari konsultan, entah dari manajer, entah dari konsorsium pun, dia akan otomatis masuk ke sini dengan timernya per 50 detik gitu. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk masuk gitu. Kalau misalkan di bawah 50 detik ada orang yang masuk menambahkan event, ya dia belum masuk langsung gitu. Tapi setelah lewat 50 detik dia akan masuk gitu. Jadi ini adalah navigasinya, bukan navigasi, notifikasi. Kita misalkan klik non-conformant report. Nah, ini saya jelaskan, ada non-conformant report, ada NCR yang nomornya double gitu. Jadi ini saya buat desainnya adalah ada resign dari notification tadi ya. Resign dari notification itu masih ada selama belum diklik. Misalkan dia awalnya sudah masuk ready to be closed statusnya, kemudian belum diklik juga,
muncul ada perubahan status jadi close, ya maka dua-duanya akan masuk. Cuma ketika kita klik salah satunya, dia akan masuk ke status mutakhir, status terakhir gitu. Misalkan kita klik ready to be close, dia akan tetap masuk close. Jadi statusnya NCR ini sudah close, nggak bisa diapa-apain lagi. Dengan penanda tangan sudah lengkap, di mana replay form konsorsium sudah ditandatangani oleh ketiga pihak. Dan selanjutnya maka nomor ini ke notifikasi itu akan hilang semua, baik yang to be close maupun yang sudah close itu. Nah, hilang dia. Tinggal satu NCR atau satu ya NCR ya, dengan nomor dokumen sekian. Nah, itu model kerjanya dari notifikasi. Kita coba membuat notifikasi baru. Misalkan kita masuk ke menu konsultan, kita membuat notifikasi site memo misalkan gitu. Membuat tambahan site memo. Kita masuk report site memo plus, dimana site memo itu prosesnya atau prosedurnya harus melalui review dulu oleh pihak staff. Kita bikin prepare memo, kemudian masuk subject dan konten. Kita tulis asal aja dulu. Sekian aja ya. Kemudian kita isi evidence memo kita. Jadi kalau prosedurnya belum masuk evidence, dia tidak akan bisa kita kirim. Nah, ini memerlukan RAM cukup besar ya. Jadi karena evidence ini juga bisa mengambil file PDF juga. Jadi diwajibkan RAM-nya mencukupi dan space di HP itu harus mencukupi juga, space memori maksud saya. Saya ambil file yang kecil-kecil aja karena memori saya kecil banget. Kalau HP-nya agak jadul, tapi kalau HP-nya bagus itu nggak akan nge-lag gitu. Ini evidence 1, kita isi, kita ambil misalkan PDF gitu ya. Kita ambil PDF yang kecil aja biar nggak nge-lag HP saya nggak kuat masalahnya. Kemudian kita tambahin lagi, coba tambahin satu evidence, kita ambil yang kecil aja. Untuk gambar silakan besar juga nggak apa-apa, cuma karena HP saya aja yang nggak kuat. Nah, untuk PDF ini sudah saya patokin ya, maksimal 700 KB. Karena kalau di atas 1 mega saya khawatirkan nge-lag gitu di HP-nya. Karena ini ditampung dulu di RAM, tidak ditampung ke database langsung. Prosedur yang dilakukan untuk site memo atau report itu ditampung di RAM dulu gitu prosesnya. Oke, kemudian setelah selesai evidence terisi, maka kita bisa melakukan tanda tangan bahwa ini sudah siap untuk dikirim untuk di review. Tanda tangannya dilihat di pojok kanan atas ya, pakai tombol pensil itu, kita klik, kita signature, kita save. Maka memo ini sudah siap dikirim dengan tanda tangan demikian. Kita kirim dengan menekan tombol save yang atas kanan itu. Yes. Dan kita dapatkan nomor dokumennya semacam ini. Oke ya, sudah dapat nomor dokumen. Set memo dengan nomor dokumen 003 tadi sudah masuk ke bagian reviewer gitu. Oke. Lalu kita coba lihat set memo tadi, apakah masuk ke notifikasinya pihak. Kan kalau sudah buat oleh set memo baik oleh pihak konsultan, harus ada notifikasi ke pihak staff ya.
karena ada review dulu. Kita lihat ke staff. Mati lagi nih servernya kan. Nah, oke. Nah, ini set memo udah masuk ready to review di halaman staff. Kita lihat di halaman, misalkan di halaman apa namanya, konsorsium ya, kita namai ini. Maka dia akan belum kelihatan ya. Jadi set memo 003 belum masuk sini karena dia belum dia apa namanya level konsorsium tidak punya hak untuk mereview. Kita lihat di halaman manager. Maka juga belum ada di halaman manager. Jadi satu-satunya halaman yang bisa menerima ini adalah staff, level staff. Jadi staff itu harus melakukan tanda tangan dulu, prosedurnya. Kemudian mana ini ya tadi ya, ready to review. Kita klik. Nah, demikian. Kita pengen lihat, misalkan kita klik aja gambarnya. Kalau ingin lihat PDF, kita klik PDF-nya. Dia akan muncul action untuk menampilkan PDF viewer ya. Kemudian kalau selesai sudah diamati oke, kita tanda tangan. Yes. Oke. Maka set memonya tadi hilang. Selanjutnya levelnya naik ke level manager, belum publish ya. Kita lihat dulu di halaman apa namanya konsultan, apakah sudah terpublish atau belum. Konsultan dapat event itu ya, ini ya. Jadi yang barusan dipublish tadi adalah ready to publish, ini juga memberikan notifikasi ke konsultan ya. Jadi konsultan tahu bahwa event dari set memo yang dibuat tadi sudah masuk ready to publish. Dalam hal ini dia meminta persetujuan dari pihak manajer gitu. Kalau ingin lihat, kita klik aja dan pihak konsultan tidak bisa ngapa-ngapain, artinya cuma bisa lihat aja sudah tertandatangani detailnya semacam itu gitu. Selanjutnya kita masuk ke menu, ke halaman pihak manajer. Maka di pihak manajer itu mendapati ada set memo atau notifikasi dari set memo yang sifatnya ready to publish. Jadi dia bisa apa namanya melihat adanya notifikasi tersebut. Kita masuk dan pihak manajer yang punya hak, punya akses untuk publish dari set memo ini. Dirasa sudah oke, publish. Yes. Maka sudah terpublish dan hasil publishnya bisa dilihat oleh semua level. Dalam hal ini bisa dilihat dari pihak konsorsium, mati lagi seperti saya. Jadi site memo 003 tadi ya. Nah, ini muncul on publish gitu ya. Biar enak kita hilangkan dulu, kita lihat hasilnya udah close. Yang ini juga close. Nah, ini yang baru ada dua dia, belum on publishnya, ada dua, NCR sama site memo. Jadi yang terbaru tadi adalah site memo ini. Jadi pihak konsorsium mengetahui bahwa ada site memo baru yang dia
yang hadir di halamannya, kemudian dia klik set memo tersebut dan dia pelajarin bla 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 bla, maka dia punya kewajiban membalasnya ya, sesuai dengan apa yang diperbaiki dari memo yang disampaikan gitu. Jadi kita replay dengan mengklik tombol anak panah yang pojok kanan atas tuh, kemudian replay memonya, kemudian kita isi subjek kontennya ya, terutama subjeknya sudah otomatis tertulis di sana. Kita perbaiki entah seperti apa tulisannya, entah narasinya, sesuaikan keadaannya supaya cukup, kemudian kita save. Nah, dia belum bisa mengirim, dia harus mengeluarkan atau menampilkan evidence hasil perbaikan yang diminta gitu ya. Saya ambil yang gede ya, filenya yang gede, tapi tidak bisa menampilkan PDF karena HP saya pasti nge-lag. Oh, ini aja nge-lag. HP saya tidak kuat begitu yang gede. Kita coba pakai yang agak kecil tadi. HP saya tidak kuat. Oke, kita sudah hilang ya tadi ya. Kita masuklah gitu. Kita isi. Kita ulang lagi ya. Oke, kita ambil yang kecil aja biar HP saya tidak lag karena memorinya sudah mengecil. Oke, kita isi. Kemudian kalau butuh tambahan lagi kita tambahin. Evidence kita isi catatannya. Kita rasa cukup, kita tanda tangani replaynya. Oke. Kita sudah selesai menandatangani, kita kirim. Yes. Mati lagi servernya. Server di lokal saya sedang bermasalah. Yes. Oke, successful ya. Maka kita sudah bisa melihat hasil replay kita dengan tanda tangan konsorsium yang tadi. Jadi memo yang awal kemudian di replay oleh pihak konsorsium, maka kita lihat ke halaman pihak staff dulu misalkan. Sayangnya ini untuk set memo hanya bisa dilakukan dua pihak, yaitu konsultan dan konsorsium saja. Set memo 003 ada, sudah masuk on publish. Kita lihat statusnya, oh sedang proses ya. Sudah ada balasan dari konsorsium dengan bukti-bukti sedemikian rupa. Kemudian kita pindah aja ke pihak konsultan. Ya, konsultan akan mendapati set memo tadi, notifikasinya yaitu 003 on publish tadi. Kita klik, kita lihat. Nah, kalau misalkan dirasa masih kurang ya, kita bisa replay dengan menekan tombol anak panah yang model melengkung ke kiri tadi, yang pojok kanan atas nomor 2. Atau kalau kita udah merasa sudah cukup, kita langsung naikkan statusnya menjadi to be closed atau ready to be closed atau waiting untuk menunggu prosedur ke manajer ya, proses ke manajer. Kita coba tanda tangan saja, kita anggap selesai. Tanda tangan. Yes. Nah, set memo tadi sudah selesai. Kita menunggu hasilnya dari manajer. Jadi prosedurnya masuk manajer dulu. Tadi apa ya namanya? Parto ya.
Nah, set memo tadi sudah siap, ready to be closed. Jadi ini sudah siap untuk di close. Kita lihat hasilnya. Kita tanda tangan. Maka selesai dia. Maka pihak staff dan lain-lain bisa mengetahui notifikasinya, hasil dari set memo tadi ya. Ya, ini adalah set memo. Jadi pihak staff mendapatkan 2 kali set memo dengan nomor dokumen yang sama, yang satu status ready to be closed, tapi dia belum membaca. Tapi tiba-tiba ada set memo baru, notifikasi baru dengan nomor dokumen yang sama dari set memo, statusnya berubah dari close. Jadi dia tahu sejarahnya, dia udah, oh ternyata tadi ready to be close itu sudah dilalui begitu ya. Dan sekarang statusnya jadi close. Nah, ini status close. Oke. Lalu pihak konsorsium pun bisa melihat hasilnya. Ini adalah hasilnya. Konsorsium juga belum melihat bahwa tadi juga ada status ready to be closed yang belum dia buka. Ini tinggal buka saja. Nah, demikian hasilnya. Nah, baik, itulah prosedur atau proses dari notifikasi ya, yang kita ikutkan juga sekaligus untuk site memo, menampilkan site memo. Dan berikutnya site memo kan kemarin juga belum saya tampilkan untuk konten PDF ya. Konten PDF belum masuk dan belum saya review, belum saya kirimkan videonya sekaligus ini ya gitu. Jadi demikian untuk model notifikasinya. Notifikasinya tidak bisa tampil secara ini ya, karena harus keluar masuk gitu ya. Harusnya kalau HP-nya banyak gitu, dia akan tahu ada tambahan notifikasi secara otomatis di dalamnya gitu. Oke, terima kasih Bapak-bapak, mudah-mudahan ini bisa menjawab. Dan nanti akan saya tambahkan lagi video untuk terkait RFA ya. RFA saya ada beberapa tambahan. Terima kasih.